Apakah benar isu ada proyek di RS untuk pasien penanganan menggunakan protokol COVID itu benar adanya hingga menyekik keluarga pasien dan menguntungkan pihak rumah sakit? Ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Seorang pasien bongkar praktik mafia COVID-19 di salah satu RS umum. Miris sekali melihat oknum mafia yang bermain untung di tengah COVID-19. Bukannya membantu negara agar terbebas dari pandemi, tapi malah memanfaatkan situasi demi keuntungan bisnis. Sebelum viral, pengakuan pasien yang diperas di RS Sidoarjo, ada cerita mengejutkan di Surabaya. Salah satu pekerja RS inisial S mengatakan RS-nya tak banyak dikunjungi pasien, padahal Surabaya sudah zona hitam. Para pekerja medis di sana juga tak ada yang memakai masker apalagi APD. Inilah makanya saat itu Risma geram. Dia sampai akan melakukan unjuk rasa di depan RS karena banyak menolak warga Surabaya. Menurut Risma, warganya yang positif selalu diminta isolasi mandiri. Padahal kalau penanganan di rumah rentan menulari keluarga dan area lingkungannya. Apa ini karena RS di sana tak mau rugi merawat pasien COVID-19 atau takut tenaga medisnya tertular? Aneh sekali, karena belakangan oknum dokter menyebut Pemkot Surabaya tak becus dan sebagainya. Sama halnya dengan status pasien PDP yang kini viral. Seorang pria pengguna Facebook dengan nama Nice Unais membagikan pengalamannya saat diperas RS umum di Sidoarjo kepada E100. Kanal ini milik radio swasta Suara Surabaya. Berikut tulisannya. Izin share. Pada tanggal 24 Mei 2020, saya masuk IGD RS Delta Surya Sidoarjo karena badan saya lemas dan panas saya agak tinggi. Saya di rapid test pada saat itu dan kemudian hasilnya reaktif. Dan saya disarankan opname dan masuk ke dalam ruangan isolasi dengan status PDP. Karena melihat kondisi saya yang seperti itu, pada saat itu istri saya mengiyakan untuk saya masuk ke opname di ruang isolasi. Setelah opname dapat 4 hari saya di swab di RS Siti Hajar, Sidoarjo. Dan disampaikan oleh suster hasil swab saya tanggal 5 Juni 2020 akan keluar hasilnya. Di swab ini saya bayar 2 juta. Karena menunggu hasil swab yang lama sampai tanggal 5 Juni 2020, saya dan istri putuskan untuk isolasi mandiri di rumah karena melihat biaya rumah sakit yang terus membengkak selama saya isolasi di RS. Singkat cerita, pada tanggal 5 Juni 2020, istri saya call ke rumah sakit dan sampaikan apakah boleh hanya saya yang ambil hasil swab suami atau suami saya harus ikut ke RS. Pihak RS menjawab, Bapak harus ikut dan kontrol untuk hari ini. Oke, kita ikutin arahan dari RS karena kita ikuti bagaimana protokol kesehatan sesuai arahan dari RS. Saya tanya pada waktu itu ke dokter yang periksa saya, Dokter Adian atau spesialis paru-paru. Istri saya bertanya bagaimana dok hasil tes swab suami saya. Dokter Adian sampaikan saya tidak tahu untuk itu. Ibu langsung tanya ke ruang isolasi. Tanya ke Dokter Wahyu. Istri saya coba minta nomor HP Dokter Wahyu untuk dihubungi, tetapi Dokter Adian tidak berani kasih. Akhir kami tinggalkan nomor HP istri saya untuk dikabari bagaimana hasil swabnya. Jam 13.05 istri saya di call dari pihak rumah sakit kalau hasil swabnya belum keluar dan nanti ibu akan dihubungi Dokter Wahyu. Oke, pada hari itu kita tunggu dan tidak ada call balik untuk infokan hasil swab saya. Setiap hari istri saya call untuk menanyakan ini, dan jawaban yang diterima tetap sama. Singkat cerita, waktu itu tanggal 10 Juni 2020, istri saya call dan dijawab dengan entengnya oleh suster ruang isolasi kalau istri saya disuruh follow up sendiri ke RS Siti Hajar. Sontak, istri saya menjawab, kok saya yang disuruh follow up? Kan saya bayarnya di RS Delta Surya. Saya bayarnya mahal mbak. Giliran bayar disuruh cepat-cepat. Giliran saya minta hak saya rumit sekali.
Saya butuh itu agar suami saya bisa kerja, Mbak. Butuh buat kantornya. Si suster ruang isolasi RS Delta Surya itu bilang, kita sudah follow up setiap hari, Bu, tapi tidak ada jawaban. Jawaban ini yang selalu diterima istri saya. Di sini saya mau tanya. 1. Apakah benar isu ada proyek di RS untuk pasien penanganan menggunakan protokol COVID itu benar adanya hingga menyakiti keluarga pasien dan menguntungkan pihak rumah sakit? 2. Apakah selama itu hasil swab keluar setelah tes? 3. Apakah RS Delta Surya penanganannya dan pelayanannya tidak sebaik penagihan biaya rawat ke keluarga pasien? Mohon petunjuk dari teman-teman. Bagaimana saya harus melangkah? Seolah-olah saya dan keluarga saya dipermainkan oleh pihak RS Delta Surya Sidoarjo. Padahal selama saya di Opname, saya bayar tidak murah. Saya juga butuh bekerja untuk menafkahi anak istri saya. Dan saya tidak bisa bekerja hanya karena saya harus menunggu hasil swab saya dari RS Delta Surya Sidoarjo yang tidak ada kejelasan sampai hari ini, tanggal 14 Juni 2020. Mudah-mudahan di sini ada pihak dari RS Delta Surya Sidoarjo yang ikut baca. Terima kasih. Saya sudah meminta izin yang bersangkutan untuk menuliskan dalam artikel. Semoga kasus yang menimpanya segera bisa diselesaikan, baik dari pihak rumah sakit, pemerintah daerah maupun pasien yang mengaku tertipu. Mengenai judul artikel tentang mafia COVID-19, di sini saya tekankan untuk oknum tertentu yang memanfaatkan pandemi ini untuk bisnis. Saya tidak menuduh para dokter atau rumah sakit yang menangani pasien, karena bisa saja kejanggalan dalam tes swab disebabkan pihak lain. Tapi tidak membantah fakta bahwa ada pihak pasien yang berstatus PDP telah dikorbankan dalam hal ini. Padahal yang bersangkutan telah memenuhi syarat administrasi keuangan. Meskipun statusnya PDP, dia telah mengeluarkan banyak biaya untuk opname dan tes swab. Tapi kenyataannya bukan perawatan yang ia terima, malah digantung pihak RS akan kejelasan status penyakit. Ini sungguh miris sekali. Bagaimana negara kita bisa keluar dari pandemi COVID-19 jika ada oknum-oknum nakal yang memanfaatkan untuk kepentingan bisnis? Sudah mengganjal metode terapi plasma sebagai vaksin pasif. Ada yang menolak pasien hingga bermain dengan tes PCR. Mudah-mudahan semua pihak khususnya yang terkait dengan penanganan COVID-19 segera sadar dan tak memanfaatkan situasi ini untuk bisnis. Harga kemanusiaan jauh lebih besar dan nantinya kalian akan dikenang sebagai pahlawan COVID-19. Jangan sampai karena urusan dunia lalu nilai kemanusiaan tergadaikan begitu saja. Mohon petunjuk dari teman-teman. Bagaimana saya harus melangkah? Seolah-olah saya dan keluarga saya dipermainkan oleh pihak RS Delta Surya Sidoarjo. Padahal selama saya di Opname, saya bayar tidak murah. Saya juga butuh bekerja untuk menafkahi anak istri saya. Dan saya tidak bisa bekerja hanya karena saya harus menunggu hasil swab saya dari RS Delta Surya Sidoarjo yang tidak ada kejelasan sampai hari ini, tanggal 14 Juni 2020. Mudah-mudahan di sini ada pihak dari RS Delta Surya Sidoarjo yang ikut baca. Terima kasih. Saya sudah meminta izin yang bersangkutan untuk menuliskan dalam artikel. Semoga kasus yang menimpanya segera bisa diselesaikan, baik dari pihak rumah sakit, pemerintah daerah maupun pasien yang mengaku tertipu. Mengenai judul artikel tentang mafia COVID-19, di sini saya tekankan untuk oknum tertentu yang memanfaatkan pandemi ini untuk bisnis. Saya tidak menuduh para dokter atau rumah sakit yang menangani pasien, karena bisa saja kejanggalan dalam tes swab disebabkan pihak lain. Tapi tidak membantah fakta bahwa ada pihak pasien yang berstatus PDP telah dikorbankan dalam hal ini. Padahal yang bersangkutan telah memenuhi syarat administrasi keuangan. Meskipun statusnya PDP, dia telah mengeluarkan banyak biaya untuk opname dan tes swab. Tapi kenyataannya bukan perawatan yang ia terima, malah digantung pihak RS akan kejelasan status penyakit. Ini sungguh miris sekali. Bagaimana negara kita bisa keluar dari pandemi COVID-19 jika ada oknum-oknum nakal yang memanfaatkan untuk kepentingan bisnis? Sudah mengganjal metode terapi plasma sebagai vaksin pasif. Ada yang menolak pasien hingga bermain dengan tes PCR.
Mudah-mudahan semua pihak khususnya yang terkait dengan penanganan COVID-19 segera sadar dan tak memanfaatkan situasi ini untuk bisnis. Harga kemanusiaan jauh lebih besar dan nantinya kalian akan dikenang sebagai pahlawan COVID-19. Jangan sampai karena urusan dunia lalu nilai kemanusiaan tergadaikan begitu saja.